Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Venesia Dova Sakuila. Biasanya saya dipanggil Vo. Sekarang saya bersekolah di MTSS DMP Diniyah Putri Padang Panjang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Ikan dan Da Salman dari Danau Singkarak, karya saya sendiri dan guru saya Umi Nila. Di tepi Danau Singkarak yang luas dan berair jernih, hiduplah seorang nelayan sederhana bernama Da Salman. Bagi teman-teman semua yang belum mengetahui apa itu da atau uda berasal dari bahasa Minang yang artinya abang. Setiap pagi, Da Salman menyusuri Danau Singkarak menggunakan perahu tuanya. Ia berharap dapat menangkap ikan yang besar agar bisa dimakan, nyom atau dijual. Wah, namun sepertinya hari itu nasib tidak berpihak kepadanya. Wah, aku ingin menebar jala, ucapnya. Da Salman pun menunggu beberapa waktu. Setelah beberapa waktu, Da Salman menarik jalannya yang terasa ringan, lalu diangkat dan diletakkan di atas perahunya. Dan saat dibuka, wah, kenapa ikan kecil semua isinya? Di mana ikan besar itu? Sudah seharian aku menjala, tetapi seekor ikan besar pun tak juga kudapatkan. Ikan kecil semua, apa gunanya ini? Daripada memenuhi isi rumahku, lebih baik aku kembalikan saja ke danau, ucapnya. Tetapi di saat Da Salman ingin mengangkat ikan tersebut, secara tiba-tiba perut Da Salman terasa sakit sekali. Aduh, kenapa sakit sekali? Aduh, ternyata sakit perut yang dialami oleh Da Salman dikarenakan ia belum makan sejak tadi pagi. Aduh, tetapi daripada aku tidak makan, biarlah aku bawa saja ikan-ikan ini. Akhirnya Da Salman membawa ikan-ikan tersebut kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Da Salman langsung menuju ke kamarnya dan terbaring di atas dipan bambunya, lalu tertidur pula. Keesokan paginya, Da Salman mendengar suara aneh yang berasalkan dari arah ruang penyimpanan ikannya. Karena penasaran, ia pun langsung berlangkah perlahan menuju sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat seorang gadis cantik dengan rambut yang panjang dan berkilauan seperti sisik ikan dan air mata yang sejernih Danau Singkarak berdiri di sana. "Siapa kau?" ucap Da Salman. Seorang gadis cantik itu pun menjawab, "Aku adalah putri ikan. Aku datang ke sini untuk membantumu, Uda. Aku akan membuat kehidupanmu menjadi berlimpah berkah. Tetapi aku mempunyai satu syarat." Da Salman pun memikirkan sesuatu. Syarat? Apa syaratnya putri ikan? Putri ikan pun tersenyum lembut dan menjawab, "Syaratnya kau boleh menjual hasil tangkapanmu ke pasar. Tetapi sebagiannya lagi harus kau bagikan kepada orang-orang yang lapar yang ada di kampungmu. Jika kau tidak atau enggan berbagi, maka aku dan seluruh ikan bilik akan menghilang untuk selamanya." Da Salman pun terdiam, lalu mengangguk mantap. "Baiklah putri ikan, aku berjanji akan selalu menepati syaratmu."
Maka sejak saat itulah kehidupan Da Salman berubah. Setiap kali ia menebar jala, ikan-ikan bilik kecil berkilauan selalu memenuhi perahunya. Da Salman membagikan ikan-ikan tersebut kepada masyarakat dan tidak lupa dijualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan Da Salman menjadi damai dan makmur. Tetapi terkadang hati manusia mudah berubah. Saat Da Salman menatap tumpukan-tumpukan ikan yang ada di rumahnya, Da Salman pun memikirkan sesuatu. Setiap hari akulah yang menjala ikan-ikan ini. Tetapi mengapa aku terus yang membagikan kepada orang lain? Ucapnya. Secara tiba-tiba pesan putri ikan terlintas di kepalanya. Tetapi segera ditepisnya. Itu semua hanya omong kosong. Aku yang menjalanya, maka akulah yang harus menikmatinya. Maka untuk pertama kali Da Salman tidak membagikan hasil tangkapannya. Malam hari pun tiba. Da Salman sedang tertidur pulas di atas dipannya. Tetapi ia mendengar suara lirih dari arah dapur. "Udah, kau melanggar janjimu." Da Salman pun terbangun dengan jantung yang berdebar-debar. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Akhirnya Da Salman pun berlari ke arah dapur dan betapa terkejutnya Da Salman saat melihat tumpukan-tumpukan ikan yang ada di rumahnya secara tiba-tiba menghilang satu persatu dan hanya menyisakan sisik-sisik ikan yang berkilauan seperti permata air. "Tidak, kembalikan ikanku putri ikan, aku menyesal," ucapnya putus asa. Di tengah keputusasaan Da Salman, secara tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang menjawab keputusasaannya. "Janji yang kau langgar membawa kesedihan, Uda. Tetapi jika kau mau belajar atas apa yang telah kau perbuat, maka aku dan seluruh ikan bilik yang ada di Danau Singkarak akan memaafkanmu." Air mata Da Salman jatuh membasahi lantai. Sejak saat itu, Da Salman berjanji akan selalu membagikan ikan-ikannya kepada masyarakat. Dan akhirnya kehidupan Da Salman kembali menjadi sederhana, tetapi dengan hati yang bahagia. Da Salman selalu membagikan hasil tangkapannya kepada masyarakat. Dan konon sejak saat itulah ikan-ikan bili hanya ada di Danau Singkarak, berkilauan di bawah sinar matahari dan seperti permata air. Hal tersebut mengingatkan kita akan pesan putri ikan. Rezeki yang dibagi tak akan pernah habis, tetapi akan membuat kehidupanmu berlimpah berkah. Sekian dari dongeng yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.